Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan coba menunjukkan bagaimana cara kita mengakses waktu dari NTP ya teman-teman ya, secara online atau Network Time Protocol yang digunakan untuk sinkronisasi waktu secara online. Oke. Nah, biasanya kan kita pakai modul RTC ya teman-teman atau Real Time Clock untuk memunculkan waktu ya teman-teman ya, atau hari atau tanggal atau bulan. Nah di sini saya akan coba menunjukkan gimana tanpa RTC, tanpa modul RTC kita bisa mengakses waktu. Tapi tentunya online ya teman-teman ya. Jadi kita perlu WiFi. Oke, nah di sini saya sudah rangkai, ini ada ESP32. Kemudian kita akan munculkan nanti di OLED waktunya nanti. OLED-nya yang ukuran 128 kali 64 ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti biasa ya, kalau OLED kan ada 4 kaki. Ground kita colokkan ke ground. Oke, itu kabelnya lewat bawah. Kemudian yang VCC-nya atau VDD-nya kita colokkan ke VIN ya teman-teman ya. Ini yang paling ujung ini. Kita colokkan di sini. Kemudian untuk SCK kita colokkan di pin 22 nih. Dan SDA kita colokkan di pin 21. Nah, kemudian nanti juga kita punya dua push button. Kita rangkai secara pull up di sini pakai sistem yang sudah ada di ESP32. Nah, ini push button untuk back atau previous, ini untuk next. Oke. Push buttonnya kita colokkan di 26 dan 25 dan 26 ya teman-teman ya, 25 dan 26. 25 ini yang previous atau yang back. Kalau yang 26 itu untuk next. Oke. Nah, kita sekarang lihat codingnya dulu ya, teman-teman ya. Untuk coding kita bisa cek di library-nya ya, teman-teman ya. Kita ke file, kemudian di sample, kita bisa cek di bagian ESP32. Ini kemudian kita pilih yang time dan simple time. Nah, di sini sudah ada sebenarnya ya, teman-teman ya. Kita bisa pakai di sini. Ini library-nya. Mungkin kita akan coba upload dulu ya nanti ya teman-teman. Kita lihat apa yang ditampilkan dari library ini. Oke, data waktunya akan muncul di serial monitor nanti. Oke, kita coba upload dulu ya teman-teman ya. Dan tentunya kita colok dulu dan atur semua yang boardnya dan yang lain-lainnya, portnya semua harus sesuai ya teman-teman ya. Kita pakai date modul di sini. Oke, nah kita colok. Oke, untuk WiFi-nya jangan lupa diatur ya, teman-teman ya di sini. Untuk SSID dan passwordnya disesuaikan dengan punya teman-teman masing-masing. Oke. Oke, kalau sudah kita bisa langsung upload saja. Oke, sudah selesai upload. Sekarang kita lihat serial monitornya ya, teman-teman ya. Nah, pertama-tama dia akan cari koneksi di internet dulu. Kalau berhasil connect, dia akan memunculkan waktunya. Oke. Nah, kita tunggu di sini, di serial monitornya nanti akan muncul waktunya. Untuk serial monitor di library, dia pakai yang ini ya, tentunya. Jadi kita harus ubah dulu di sini. Sesuaikan. Dia pakai 115 ini. Oke, sudah saya ubah. Nah, itu waktunya sudah muncul ya, teman-teman ya. Perhatikan di sini, Desember tanggal 21, tapi jamnya masih jam 1 ya ini ya. Nah, kita bisa ubah di bagian sini nanti. Nah, bagian ini ya teman-teman ya, GMT offset second ini. Oke. Kita kan GMT plus 7 ya. Plus 7, kalau ini 3600 berarti plus 1. Kan 1 jam ya ini ya. Dalam detik ya, ini kan second detik. Maka kalau mau plus 7, teman-teman bisa kali 7 aja ini. Kalikan 7 seperti ini. Oke, baru di-upload ulang. Nah, untuk baud rate-nya saya pakai yang 9600 saja. Oke. Kita upload ulang ya. Oke, dan uploading. Ini serial monitornya kita ganti dulu baud rate-nya 9600.
Dan kita lihat jamnya sekarang saya merekamnya ada di jam 19.58 ya teman-teman ya, tanggal 21 bulan 12. Oke, nah kita bisa lihat sini. Nah, sudah sesuai ya teman-teman ya. Waktunya sudah sesuai. Ini dia munculkan setiap 5 detik. Kalau mau diubah berarti delay-nya yang ini harus kita ubah misalnya per 1 detik. Atau bisa juga dihapus delay-nya, nggak masalah. Ya, nah, dihapus aja delay-nya nggak masalah. Karena kan waktunya pasti setiap 1 detik kan. Cuman dia ngeprintnya agak cepat nanti. Agak cepat. Kalau nggak mau cepat, mau per detik ya delay saja 1000. Tapi pada aplikasinya saya tidak sarankan pakai delay ya teman-teman ya. Ini coba kita upload lagi. Kita akan lihat di serial monitornya. Oke, sudah 100. Kita bersihkan dulu. Ya, itu sudah muncul ya teman-teman ya, per detik ya sekarang ya. Oke, nah perhatikan ya formatnya teman-teman. Thursday ini kan Kamis, kemudian Desember bulannya tanggal 21 tahun 2023 dan jam, menit, detik. Oke, kalau mau ubah teman-teman bisa ubah di bagian function yang function sebentar. Ini print local time. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak suka lihat format coding seperti ini, lihat ini kan buka kurung kurawalnya di sini ya. Kita bisa ubah di bagian tools, kemudian auto format. Nah, dia akan naik ke sini. Saya lebih suka lihat yang seperti ini ya. Masalah selera aja ya. Nah, di bagian print local time ini ada formatnya teman-teman. Nah, saya tidak banyak ubah di sini. Kalau teman-teman lihat di sini A besar, maka dia printkan Thursday ya. Nih, lengkap. Bisa coba ubah ke A kecil, nanti kita lihat A kecil. Kemudian B, dia printkan bulannya, lengkap ya, Desember. Nah, kita mau buat dia hanya 3 huruf saja yang muncul, DEC ya, Desember disingkatkan DEC, kita pakai B kecil. Oke, begitu juga dengan yang ini, tanggal sudah cocok. Yang year-nya dia munculkan 4 digit kan, 2023, kita bisa ganti huruf kecil. Oke, begitu juga dengan jam, menit, dan detiknya. Nah, kalau jam, menit, detik kan sudah cocok tuh, per 2 digit kan dimunculkannya kan. Oke, nah coba kita upload sekarang. Kita lihat perubahannya ya. Oke, sudah selesai upload. Nih, kita naikkan sedikit. Ini kita bersihkan dulu. Nah, perhatikan teman-teman. Dia jadi singkat ya. THU artinya Kamis ya, Thursday. Ini Desember, DEC doang. Tanggal, bulan, dan tahun. 2 digit doang ya, 23, bukan 2023 ya, tapi 23 saja. Oke, teman-teman juga bisa tambahkan di sini kan, misalnya antara bulan, tanggal, dan tahunnya mau dikasih strip. Bisa. Nah, buat saja strip di bagian sini. Dia otomatis akan muncul 2 strip nanti. Oke, kita coba. Oke, sudah. Kita lihat, kita rapikan dulu ini. Nah, perhatikan tuh teman-teman, muncul ya. Stripnya muncul ya. Kalau jam kan sudah pas tuh titik 2. Dia pakai titik 2 karena di sini kita buat pakai titik 2 nih. Oke, nah ini kan coding bawaan dari library-nya kan. Nah, tadi kan kita mau munculkan di OLED. Nah, kalau kita mau munculkan di OLED, berarti ada beberapa yang harus kita ubah. Ini kita copy aja ya dulu ya teman-teman ya. Kita copy, kita masukkan ke file yang baru di sini. Kita pastekan di sini semua, sehingga kalau mau hapus apapun kita tidak ganggu library yang sudah ada. Oke. Nah, pertama-tama karena kita mau pakai OLED, di sini kita harus tambahkan beberapa library. Oke. Yang pertama kita pakai OLED I2C ya teman-teman ya. Komunikasinya I2C nanti. Berarti kita harus includekan library untuk OLED-nya. Pertama karena I2C kita perlu pakai library wire di sini .h. Kemudian kita juga perlu ada fruit ya teman-teman. Ada fruit underscore GFX. Kalau belum punya bisa download di library yang di samping sini. Oke, teman-teman tuliskan saja library apapun yang diinginkan, nanti dia akan muncul. Oke, .h di sini ya. Oke, tutup kurung. Kemudian satu lagi ada fruit SSD 1306 ini untuk OLED-nya ya. .h. Nah, kemudian kita juga perlu mendefinisikan lebarnya, tingginya, dan yang lain-lainnya ya. Kita buat di sini define lebar. Saya kasih nama lebar saja.
lebarnya kan 128 yang kita pakai ya. Kemudian define, kita juga perlu tinggi di sini, tingginya 64. Oke, kemudian kita juga untuk reset ini kita buat di 4 atau biasa di -1 juga bisa ya teman-teman ya. Nah, saya sudah jelaskan juga di materi tentang OLED. Define, kita pakai push button juga ya tadi ya. Sekalian aja kita definisikan di sini. Push button previous kita colokkan tadi di 25. Oke. Kemudian kita juga pakai define, kita juga define-kan untuk push button next-nya. PB next. Kita colokkan di digital 26. Oke. Nah, kemudian kita perlu membuat objek untuk OLED-nya, teman-teman ya. Berarti ada fruit, kita tuliskan sesuai nama library-nya kalau mau buat objek. SSD 1306 OLED. Nah, kita masukkan semua parameter yang kita perlukan. Lebar, kemudian tinggi ya. Kemudian kita juga masukkan wire di sini. Reset. Oke. Nah, nama objeknya kita kasih nama OLED ya. Saya sudah terbiasa kalau pakai OLED saya selalu berikan namanya OLED. Kalau teman-teman ambil dari library dia biasa pakai nama display. Oke. Nah, kemudian di sini WiFi-nya sudah disesuaikan ya teman-teman ya. Karena beda orang WiFi-nya juga beda. Oke, kemudian yang perlu kita ubah lagi di sini ini JMT-nya udah pas kali 7 untuk waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Kemudian ini nggak usah diubah, oke, nggak usah diubah. Untuk time zone-nya saya nggak ubah. Sebenarnya untuk mendapatkan JMT plus 7 kita bisa atur dari sini. Tapi ini terlalu ribet ya, kita lewatkan aja. Kita akalin di sini kali 7 aja, udah. Oke. Nah, kemudian yang untuk print time-nya, print local time-nya kita nggak ubah juga di sini. Kita nggak ubah juga. Kemudian ini juga kita nggak ubah. Di bagian setup kita tentu harus tambahkan button ya teman-teman ya. Kita harus tambahkan button. Nah yang komen-komen ini kita hapus aja biar tidak kesannya banyak ya codingnya. Kita hapus aja. Kita hapus. Kita nggak usah ubah yang ini. Cuman hapus komennya aja. Oke. Sampai di sini kita koneksi. Sini proses koneksi ke WiFi-nya ini kita nggak ganggu. Nah kita mulai di bawah ini aja. Oke. Setelah kita connect ke WiFi, maka kita mulai komunikasi dengan OLED-nya ya. Berarti karena pakai I2C kita wire.begain. Wire.begain. Kemudian kita juga begain untuk OLED-nya ya. OLED begain. Cuman di sini kita perlu beberapa parameter. SSD 1306. Nah, ini jangan sampai salah tulis ya. Switch CAP VCC ya. Kemudian alamat I2C-nya saya pakai biasanya sama ya. Kalau kita beli pabrikan biasanya sama. Oke. Nah, kemudian kita perintahkan OLED-nya untuk membersihkan setiap kita baru nyalakan alatnya. OLED berarti clear display. Nah, seperti ini. Kita clear display-nya. Kemudian bisa sekalian kita atur juga ya untuk tampilan OLED-nya ya. OLED set text color, kita atur white. Oke, kemudian untuk push buttonnya juga kita atur pinnya. Nama push buttonnya PB previous. Kemudian kita atur input pull up ya teman-teman ya, huruf besar semua. Dan kita atur untuk yang push button next-nya juga, berarti PB next. Kita atur input pull up. Oke. Nah, berikutnya di void loop. Di void loop ini kita boleh hapus sih ini. Ini kita boleh hapus karena kan kita mau tampilkan di OLED ya. Kita mau tampilkan di OLED. Nah, untuk menampilkan di OLED, kita buat function saja ya teman-teman ya. Kita buat function nanti show time misalnya. Show time. Time-nya mau kita buat show time. Berarti kita perlu function ya di bawahnya. Void show time.
Nah, untuk menampilkan waktu supaya kita nggak atur-atur font size dan lain-lainnya, kita siapkan dulu deh di sini ya. Integer untuk font size-nya ya. Font size. Apalagi yang kita perlu ya. Ya, font size aja sih. Berarti di sini harus kita buat nih. Pas kita panggil harus kita buat juga font size-nya. Oke, untuk font size-nya kita buat 2 aja ya, teman-teman ya. Font size-nya kita buat 2. Nah, isi untuk function-nya kita ikutin ini aja. Ini kan print local time kan. Nah, kita copy yang ini. Kita copy, tapi nggak semuanya sih kita ambil. Kita taruh di sini ya. Oke, kita nggak ganggu yang ini. Ini aturan yang sudah dibuat di library-nya. Paling ini yang kita hapus. Ya ini kita hapus. Dan apa yang mau kita tampilkan nanti di OLED-nya? Tentu kita tes waktunya dulu ya teman-teman ya. Kita tes printkan waktunya atau semuanya kita printkan dulu deh. Semuanya kita printkan dulu. Berarti caranya OLED pertama kita set kursor dulu. Kita set kursor, untuk kursornya kita print di kursor 0,0 aja. Oke. Setelah kita set kursor baru kita print ya teman-teman ya. OLED.print line. Apa yang mau kita printkan? Nah, kita cara ngeprintnya pakai aturan yang dari function ini juga ya. Ini kita copy ini semua, kita copy, oke, kita paste di sini. Nah seperti ini akan kita print, oke. Setelah kita print di bagian loopnya, setelah kita print, dia kan ngeloop nih. Nanti habis di sini dia setiap ada perubahan waktu dia naik lagi, setelah selesai naik lagi. Maka kita perlu clear display-nya biar nggak tertimpa ya yang sebelumnya tulisannya tidak tertimpa dengan tulisan yang baru. Berarti kita harus perintahkan OLED untuk clear display-nya ya teman-teman ya. Clear display, oke. Nah setelah itu baru kita coba kita compile dulu. Oke, tidak ada masalah di compile-nya. Ini kita close dulu ya untuk serial monitornya ya teman-teman ya. Kita close dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba upload. Kita upload. Nah, sudah selesai upload teman-teman. Tapi tampilan di OLED-nya sepertinya ada masalah ya teman-teman ya di sini ya. Di OLED-nya dia seperti tidak berhasil di sini. Oke. Kita cek dulu masalahnya di mana. Oke, kita lihat di functionnya. Ya, kita lupa untuk perintahkan dia untuk display ya teman-teman ya. Kalau kita tidak perintahkan dia OLED untuk display seperti biasa, oke, maka dia nggak akan muncul apa-apa. Oke, kita upload ulang. Oke, dan uploading. Kita tunggu sebentar. Kita perhatikan OLED. Nah, muncul ya teman-teman ya. Perhatikan sini teman-teman. Nah, itu Thursday, Desember 21, 23, kemudian jamnya di belakang. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil ya, teman-teman, menampilkan waktunya di sini. Cuman masalahnya di sini tulisannya agak kecil. Soalnya agak kecil karena di bagian function show time-nya ini kita tidak atur font size-nya ya. Padahal kita sudah bawa parameter font size ya tadi ya. Tapi kita belum atur text size-nya di sini. Oke, itu kita buat di sini aja. OLED.text size ya, text size. Nah, itu yang nomor 3 ya, text size. Text size-nya kita aturkan sesuaikan dengan font size parameter kita. Oke, seperti ini. Kita upload. Harusnya dia tulisannya membesar ya. Nah, sudah muncul teman-teman. Perhatikan, sudah besar tulisannya. Tuesday, Desember 2. Nah, ini tampilannya masih agak kurang bagus karena dia dempet ya, teman-teman ya. Kita akan pisah ya dia ya, teman-teman ya. Nah, sekalian kita akan tambahkan coding untuk push buttonnya. Jadi, tampilan pertamanya saya rencana nampilkan waktu 20.2, 17.2, 26. Kemudian, kalau saya tekan sekali push button next, maka dia akan munculkan mungkin hari dan tanggal. Kemudian saya tekan lagi, dia akan muncul full. Ada hari, tanggal, dan jam. Oke. Nah, kalau kita back, tekan tombol back, berarti dia akan balik lagi ke tampilan sebelumnya. Oke. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Oke.
Pertama-tama di bagian sini kita perlu variables ya untuk menampung jumlah menu kita ya teman-teman ya. Kita kasih aja variabelnya di bagian sini kita tambahkan integer n menu, berarti jumlah menunya. Tadi kan kita mau tampilkan jam, kemudian hari dan tanggal, kemudian gabungannya hari, tanggal, dan jam. Ya, berarti kita perlu jumlah menu sebanyak 3. Oke, kemudian kita juga perlu variabel untuk menampung kita sekarang ada di menu yang keberapa. Nah, kita buat aja n ya namanya. Kita mulai dengan 1. Oke, jadi defaultnya dia munculnya 1. Oke, nah kemudian di bagian void loop, kita close dulu. Oke, di bagian void loop di sini kita tidak langsung panggil showtime-nya ya. Kita atur dulu, kita tangkap dulu hasil pembacaan push button-nya. Berarti kita pakai if. Oke, if push button-nya ditekan, yang mana saja ya, digital read, kita baca yang previous dulu ya. Kita baca yang next dulu ya, push button next. Kalau push button next ditekan, ini caranya, cara mengambilnya ya. Kenapa ada tanda seru di sini kita pakai pull up ya, supaya membalikkan nilainya jadi true. Kalau ditekan kan dia 0 kalau pull up. Kalau kita kasih tanda seru dia jadi 1, maka dia akan bekerja nanti di sini. Semua sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, silahkan dicek. Nah, kalau push button next ditekan, apa yang mau kita lakukan? Kita akan buat dia bertambah. Oke, berarti n plus. Posisi menu kita sekarang akan nambah 1, ya kan? Nah, cuma hati-hati di sini. Kalau dia nambah terus, kita tidak batasin, itu bahaya juga. Nanti kita nggak tahu. Menu kita kan cuma 3, nanti dia nilainya udah 4, 5, 6, nah, tidak ada respon nanti di layarnya ya. Maka kita perlu batas di sini, dan nilai dari n-nya masih kurang dari n menu. Oke, ini batasnya ya. Jadi ini hanya akan bekerja kalau push button ditekan dan nilai posisi n-nya masih lebih kecil daripada total menunya. Ya dong, masa kita plus sampai lewat dari jumlah menu yang ada? Kan nggak mungkin ya. Nah, kalau itu terpenuhi, maka dia baru menambah 1 nilai menunya. Oke, posisi menunya. Nah, setelah tambah, kita akan tunggu ya, sampai push buttonnya dilepas. Oke, maka kita pakai while. While digital read dari push button next-nya masih aktif ya, masih ditekan artinya, maka kita nggak ngapa-ngapain. Oke, ada tutup saja langsung titik koma. Kemudian setelah dilepas, biar nggak terlalu cepat bacaan buttonnya, artinya debounce-nya, kita berikan debounce time-nya 100 milisecond saja. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu efektif, tapi nggak apa-apa. Oke, kita copy ini. Kita juga buat untuk push button yang previousnya ya, cuma aturannya sedikit beda di sini. Untuk yang previous, dia hanya bekerja kalau tombol previous ditekan dan n-nya masih lebih besar dari 1. Oke, kalau dia masih di atas 1, maka kita boleh mengurangi nilai posisi menunya. Sini. Kalau dia sudah 1, nggak boleh kurang lagi karena nanti jadi 0 kan. Makanya kita batasin di sini. Karena menu kita hanya 1, 2, 3, nggak ada yang di bawah 1, nggak ada yang di atas 3. Ya, cara batasinnya seperti itu. Oke, dan di sini kita tunggu buttonnya dilepas. Setelah itu kita delay 100 milisecond. Nah, barulah dia keluar dari if-nya ya. Setelah keluar, apa yang kita lakukan? Ya, kita panggil showtime. Nah, pas dipanggil showtime kan kerjanya seperti ini ya. Dia otomatis nampilkan full semua. Maka kita harus kasih tahu dia sekarang nih menu kita ada di nomor berapa, ya kan? Maka di function showtime-nya kita harus tambah sih parameter di sini nanti. Di sini kita harus tambah sesuatu penanda menu kita sedang ada di mana sekarang. Oke, kita kasih aja namanya menu aja ya, integer menu. Ini menandakan menu kita sedang ada di mana. Sehingga kita pas panggil di sini di baris 74 ini showtime, kita harus sertakan n-nya ya. Kita akan bawa nilai n ini untuk disimpan di variabel menu. Maka di sini kita akan lakukan logika if-nya di sini ya. Di sini kita akan lakukan logika if-nya di sini. Oke. Setelah kita set font size, baru kita di bawah ini kita lakukan if
Atau boleh pakai switch case juga boleh ya. Sama aja. If menunya bernilai 1, kalau nilai tadi di atas posisi menunya 1, maka saya mau tampilkan jam. Oke, jam saja. Maksudnya nilai waktunya. Oke, jam, menit, detik. Nah, caranya OLED dot. Kita set dulu kursornya karena dia hanya sendiri yang muncul nanti. Oke. Karena dia hanya muncul waktu saja, maka kursornya akan kita atur sedikit ke tengah ya. Tengah itu kurang lebih segini sih. Set kursor, kemudian OLED dot. Kita printkan nilainya nanti di sini. Oke, cara ngeprintnya ada aturannya kan, tadi kita copy aja ini. Kita copy aja. Paste. Dan yang kita printkan hanya waktu. Nah, berarti yang lainnya hapus. Oke. Kemudian else if menunya adalah 2. Nah, kalau dia 2, apa yang mau kita lakukan? Kita set kursor lagi ya, ini kita copy aja. Copy. Tuh, kita copy. Kursornya sekarang karena kita mau nambahkan karena tadi ada hari dan juga ada tanggal, maka ini kita sedikit naikkan ya. Berarti yang Y-nya kita naikkan sedikit ya. Kita kasih kurang 10 aja, 17 ya. Nah, di sini kita printkan aturan untuk ininya, tanggal dan harinya di sini. Kita copy yang ini. Copy. Ya, ini copy, paste ya. Nah, untuk harinya saya mau munculkan full saja deh. Misalnya hari Kamis. Thursday, berarti lengkap tulisnya Thursday, berarti A-nya ganti A besar. Oke. A-nya diganti A besar, sisanya kita pecah. Kita pecah, ini kita mau di bawah, ini nggak mau lanjut ke samping, tapi kita maunya lanjutkan ke bawahnya. Berarti ini hapus. Kita buat lagi di bawah, ini copy. Copy, kita munculkan ke bawah, kursornya ini saya buat 15. Ini harus ke bawah ya. Kalau mau ke bawah berarti kita harus tambahkan kurang lebih ya. Kalau font size-nya 2 kita tambahkan 20. Jadi 37 ya. Nah, ini 37. Oke, nah ini baru kita printkan yang sisanya, yang tanggal tadi ya. Nah, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kira-kira seperti ini ya. Satu lagi, kalau dia 3, berarti kita cukup tangkap else saja, nggak perlu if lagi. Karena dia otomatis yang 3 pasti masuknya ke sini. Oke, tapi agak bahaya juga sih. Karena kalau tidak kita batasin tadi di atas ini ada minus, yang ini nih bisa terjadi minus ataupun di atas 3, dia juga dianggapnya 3. Nah, nggak apa-apa lah ya. Kalau teman-teman mau lebih lengkap bisa tambah gini, menu sama dengan 3 gini boleh. Tapi menurut saya ini aja udah cukup. Oke, kasus selain yang 1 dan 2 dia masuknya ke else. Nah, untuk else yang bagian terakhir ini kita akan printkan lengkap. Ya, kalau printkan lengkap berarti ini kita copy semua ini. Paling ubah ininya aja. Kursornya aja yang kita ubah nilai kursornya. Berarti ini kita copy. Semua kita copy. Oke, untuk yang jam kita tampilkan apa dulu ya? Mungkin hari dulu deh ya. Hari dulu. Berarti yang jam saya taruh di paling bawah aja. Ini kita taruh di paling bawah aja. Nah, untuk yang hari, karena dia nambah lagi, berarti jangan 17 ya, harus naik lagi dia. Kalau dikurang, oke 5 ya. Oke, 5. Kemudian untuk yang tanggal dan bulan dan tahun, ini kita dari atas ini kan 5, kita turun satu baris berarti tambah 20, jadi 25 ya. 25. Kemudian untuk yang terakhir yang jamnya kita turun lagi kan. Berarti dari 25 tambah 20 jadinya 45. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, yang bawah kita boleh hapus kecuali yang displaynya ya. Displaynya jangan dihapus. Kalau dihapus dia nggak muncul lagi kayak tadi. Dia akan putih munculnya ya. Nah, kita compile dulu coba. Sekarang kita upload ya teman-teman ya. Tekan upload. Nah, kita bisa sambil perhatikan di OLED-nya. Oke, sudah 100. Nah, kita lihat di tampilan OLED-nya ya, dia nerima itu jamnya sudah muncul teman-teman. Oke, sekarang sudah jam 8, setengah 9 ya. Lalu kita tekan push button ini. Nah, dia muncul Thursday
Thursday tapi kepanjangan ya teman-teman ya. Thursday-nya kepanjangan. Kalau dia kepanjangan seperti itu, mungkin saya ganti jadi hari huruf kecil aja ya ini ya. Kita pakai huruf kecil aja ya. Biar dia nggak terlalu lebar ya makan tempat ya. Ini kita ganti huruf kecil aja lah. Nih. Atau bisa juga teman-teman kursornya yang digeser agak ke kiri ya. Bisa juga. Oke, atau nggak usah pakai koma ya. Atau komanya aja deh yang saya hapus. Coba, komanya aja deh yang saya hapus. Ini kan di depannya ada tanda koma nih. Saya hapus aja deh komanya. Karena yang mengganggu kan tanda komanya itu ya. Nah, kita coba upload ulang. Oke, dan uploading. Kita tunggu. Nah, sudah teman-teman. Ini jamnya sudah. So, kita next. Nah, ini baru bagus ya teman-teman ya. Ternyata komanya mengganggu ya tadi ya. Jadi dia ngedorong tahunnya jadi turun ke bawah. Jadi agak-agak menimpa ya. Agak tertimpa tulisannya tadi. Agak terpotong. Kita next lagi. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Thursday, December 21. Ini tahunnya tahun 2023. Saya singkat jadi 23 aja. Karena kalau kasih 2 digit lagi nggak muat. Oke, baru jamnya di bawah. Tuh. Kalau kita tekan previous, dia balik lagi ke tadi. Kalau kita tekan lagi terus, dia nggak akan ada respon. Kenapa? Kan sudah kita batasin di codingnya. Dia hanya boleh berkurang kalau dia masih di atas 1 kan. Kalau udah di bawah 1, kalau udah sama dengan 1, dia nggak akan kurang lagi. Ini kan posisi 1 ini, tampilan pertama. Kalau kita next lagi, masuk ke 2 kan, N-nya 2 kan. Next lagi, N-nya 3. Kalau N-nya sudah 3 atau N-nya sudah masih kurang dari 3, dia masih bisa nambah. Tapi kalau udah sama dengan 3, dia udah nggak bisa nambah lagi. N-nya akan stay atau tetap di 3. Kita tekan berapa kali pun dia nggak akan berubah. Oke. Nah, kalau teman-teman praktek langsung, ini nggak akan berkedip ya teman-teman ya. Karena ini kan frekuensinya beda dengan frekuensi kamera. Jadi dia kedipannya kelihatan gitu. Prinsip LED itu kan sebenarnya dia berkedip ya. Karena mata kita nggak bisa nangkap kedipannya, jadinya ya kamera ini bisa, frekuensinya beda. Oke. Itu aja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Bisa kita buat jam tangan ya, tapi harus online. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.